Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Teleu dengan NIM 220711010182. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan materi kelompok saya yang berisi tentang materi yang pertama, ada beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Dan kedua, pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik. Dan ketiga, maksud serta tujuan, asas-asas ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik, peran ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Baiklah, saya langsung masuk kepada materi. Yang pertama itu ada beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi beberapa faktor yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama itu ada kewajiban negara untuk melayani. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara melalui pelayanan publik. Dan yang kedua itu ada harapan masyarakat yang meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, harapan akan pelayanan publik yang berkualitas juga meningkat. Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi harapan tersebut dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dan yang ketiga itu ada kepastian hukum. Untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan terukur. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang keempat itu ada peningkatan kualitas pelayanan. Undang-Undang Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik seperti untuk menjamin kepentingan umum, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Hal ini juga mencakup upaya untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang adil dan efisien. Dan yang materi kedua itu ada pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara, pemerintah, dan atau badan hukum lainnya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Pokok-pokok pikiran utama undang-undang ini meliputi yang pertama ada negara berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik yang baik. Dan yang kedua itu ada penyelenggaraan pelayanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat serta mempertegaskan hak kewajiban semua pihak terkait. Dan yang terakhir itu diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin kualitas, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan publik. Dan yang materi ketiga itu ada tentang maksud, tujuan, asas-asas ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. Kita masuk dalam maksud dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3, tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah yang pertama itu ada terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang kedua itu ada terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dan yang ketiga itu ada terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masuk dalam asas, dalam pasal 4, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan yang pertama itu ada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalian dan partisipatif, dan persamaan perlakuan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan terakhir itu ada kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dan yang pasal 5 tentang ruang lingkup, yang pertama itu ada ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua itu ada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis.
Dan yang ketiga itu ada pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi yang pertama itu ada pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang kedua itu ada pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Masuk pada materi yang terakhir tentang peran ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Jadi, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI adalah lembaga negara independen yang berperan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Peran utama ombudsman meliputi yang pertama itu ada pengawasan dan penegakan hukum. Ombudsman menerima dan memeriksa laporan masyarakat terkait dengan dugaan maladministrasi atau penyimpangan prosedur, penundaan, penolakan tidak beralasan atau pungutan liar, perilaku tidak sopan dalam pelayanan publik. Dan yang kedua itu ada mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ombudsman membuka akses informasi terhadap mengenai kinerja penyelenggaraan layanan publik sehingga masyarakat dapat memantau dan meminta pertanggungjawaban. Dan yang ketiga itu ada rekomendasi perbaikan. Ombudsman memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki maladministratif yang ditemukan. Dan yang keempat itu ada pemberdayaan masyarakat. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministratif sehingga masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas layanan, yang artinya rekomendasi ombudsman mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.